Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, teristimewa kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujadalah kita, bersungguh-sungguhlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan. Allah ya Jami, Allah yang mengumpulkan kita hari ini dengan rahman dan rahimnya, dengan kasih sayangnya kita diperkumpulkan, dipertautkan hati kita untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, dan juga insya Allah kita akan lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sedang kita laksanakan, dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyak kita membaca salawat, tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mampu kita dawamlah kita salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan satu harapan, karena tidak ada lagi syafaat yang akan diberikan dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyaklah kita salawat kepada baginda kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berada di ujung Ramadan. Hari begitu cepat. Mungkin tidak hanya Al-Fakir sendiri yang berpikir kok cepat sekali Ramadan ini usai. Kalaulah hari ini tarawih terakhir untuk kita, karena besok kita akan mendengarkan sidang isbat dari pemerintah. Walaupun saudara-saudara kita yang Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rabu tanggal 1 Syawal, tapi kalau kita masih mendengarkan atau masih mendengarkan informasi atau pengumuman atau sidang isbat dari pemerintah, kalaulah malam Rabu itu atau malam Selasa, malam Rabu itu adalah tanggal 1 Syawal, maka ini adalah tarawih terakhir buat kita. Maka tidak terasa waktu. Maka coba kita merenung buat diri kita sendiri, kalaulah Ramadan itu menjadi sahabat kita, seberapa dekat kita dengan Ramadan? Kalaulah Ramadan itu kita ibaratkan orang tua, seberapa memuliakannya kita kepada Ramadan itu? Kalaulah Ramadan itu menjadi guru kita, seberapa ta'zim wa takrimnya, seberapa ilmu yang kita peroleh di bulan Ramadan ini? Jawabannya hanya dalam hati kita saja yang tahu. Masing-masing kita punya kualitasnya sendiri-sendiri. Ramadan di awal kita menyampaikan dengan semangat kita, sebulan atau 2 bulan sebelumnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Setelah sampai kita di bulan Ramadan, lantas apa yang kita lakukan? Apakah hanya rutinitas saja? Kita sholat, kita baca Quran, kita datang ke masjid, setelah itu sudah tidak ada efek positif buat diri kita? Apakah hanya ritual saja yang kita laksanakan?
sama dengan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Padahal semangat banget kita menyampaikan bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir nanti buat kita. Kita berharap ini Ramadan yang berkualitas buat kita. Pada saat datang bulan Ramadan, hari berlalu begitu cepat dan selesai sudah Ramadan. Kalau itu menjadi teman kita, seberapa akrab kita dengan Ramadan ini? Seberapa akrab kita dengan Ramadan? Apakah ya sudah datang, setelah kita bertemu cepaka cepiki sudah selesai, hanya ngobrol begitu saja, tadarus ala kadarnya, baca Quran tanpa melihat juga terjemahannya. Kalau kata guru saya, bahwa kalau kita baca Quran, selipkan juga lihat terjemahannya, ya, kita tadaburi supaya Ramadan ini berkualitas buat kita. Maka ini renungan buat kita sama-sama. Sudahkah Ramadan ini memberikan dampak positif kepada kita? Kalau Ramadan ini berkualitas untuk kita, seberapa tingkatan iman yang meningkat dalam diri kita? Seberapa besar takwa yang ada dalam diri kita sekarang? Apakah hanya cukup kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa seperti itu? Karena nanti memang tadi, kalau ingin Ramadan ini berkualitas dalam kehidupan kita, ujung dari Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi insan yang bertakwa. Kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin meningkat ibadah kita. Tahajud kita yang tadinya hanya 2 kita tingkatkan menjadi 4. Ramadan ini 4 dan 11 bulan yang akan datang 4 pokoknya. Sudah azam, sudah kuat, berarti ada peningkatan Ramadan ini. Kalau kemarin sudah 4, saya tambah Ramadan ini menjadi 6 rakaat tahajudnya, maka nanti 11 bulan yang akan datang insya Allah azam yang kuat, istiqomah saya 6 rakaat. Berarti Ramadan ini memberikan dampak buat kita secara ibadah ritual kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kualitas ibadah kita dalami lagi, kita belajar lagi. Berapa puluh ustadz yang sudah menyampaikan di mimbar ini? Dari mulai malam pertama, Ketua Takmir Ustadz Imam Fatur Rahman menyampaikan tentang takwa. Terus berlanjut. Ada yang menyampaikan, Ustadz Haris menyampaikan tentang Ramadan adalah perisai, saum adalah perisai. Lanjut lagi, guru-guru kita menyampaikan materi. Apakah guru-guru kita yang menyampaikan materi kepada kita hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Kalaulah Ramadan itu menjadi guru kita, betapa banyaknya ilmu yang didapatkan kita, yang hari ini kita istiqomah dari mulai malam pertama sampai dengan malam hari ini. Kita istiqomah mendengarkan guru-guru kita. Tahu saya berarti Ramadan memberikan efek positif buat saya, bertambahlah keimanan saya kepada Allah. Karena memang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa kepada kalian dan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Kalau ini memberikan dampak positif buat kita, maka harus meningkat, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat anak-anak muda yang sering iktikaf di sini, bukan hanya sekedar wifi gratis, lantas main di sini, tidak. Tapi harus jadi sarana Masjid Raya Telaga Kahuripan membutuhkan pemuda-pemuda yang tangguh. Yang tadi nanti imam sholat Idul Fitri itu bukan saya, Ustaz Patan yang ada di tiang sana. Berarti ada regenerasi terus meningkat terus. Berarti anak muda dilibatkan. Ustaz Agus melibatkan anak-anak muda. Kenapa? Supaya terus ada regenerasi. Berarti ada peningkatan secara kualitas ibadah kita. Hafalannya banyak, suaranya bagus, itu luar biasa. Berarti ada peningkatan Ramadan ini di Masjid Raya Telaga Kahuripan. Itu secara lembaga. Nah, secara diri kita hari ini, coba tanya ke dalam hati sanubari kita.
Apakah Ramadan akan berlalu begitu saja tanpa memberikan dampak positif kepada kita? Sudahkah bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba tanya hati sanubari kita. Apakah Ramadan ini sudah menambah keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya sudah kenal dengan Allah? Apakah saya sudah kenal dengan Allah? Seberapa dekat saya dengan Allah Subhanahu wa taala? Pada Allah itu sangat dekat. Kalau kita mendekati Allah berjalan, maka Allah mendekati kita dengan berlari. Begitu. Bahkan Allah itu sangat dekat dengan urut nadi kita. Lantas pertanyaannya, kenalkah kita dengan Tuhan kita? Bersyukurlah kita. Atau sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat? Maka ini renungan buat kita. Yuk sama-sama tanya diri kita, apakah Ramadan kali ini memberikan dampak yang baik buat diri kita? Sudahkah bertambah iman kita? Sudahkah bertambah takwa kita? Kalau Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, maka nanti kita minta kepada Allah, ya Allah, pada Ramadan terakhir yang saya lakukan, saya melakukan ini, saya qiyamul lail, saya baca Quran, saya berbagi dengan saudara-saudara saya. Jadikanlah itu amal ibadah buat saya. Jadilah amal ibadah buat kami, ya Allah. Kalau belum, maka tanya diri kita masing-masing. Tanya hati sanubari kita. Yuk tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari Ramadan bukan seperti kita terlepas dari belenggu, lepas dari beban. Jangan sampai Ramadan ini jadi beban. Jangan sampai Ramadan yang mulia ini jadi beban buat kita. Mestinya Ramadan ini menjadi peringan kita. Bayangin dari 10 hari pertama Allah kucurkan rahmat buat kita. 10 hari kedua Allah ampuni kita. Dan 10 hari terakhir ini kita yang istiqomah akan terhindar dari api neraka. Idkum minan nar. Terhindar kita dari api neraka. Dari mulai pertama para ustadz alam pertama kita mendengar bahwa Ramadan apabila dijalankan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Begitu. Kalau Ramadan ini kita jalankan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa kita. Kalau Ramadan ini salat qiyamul lail kita lakukan dengan penuh keimanan kepada Allah, maka yakinlah Allah akan ampuni dosa kita. Bayangkan kalau Allah ampuni dosa kita. Tadi pagi kita menyolatkan jamaah kita. Kita hantarkan ke alam kubur. Kita hantarkan ke peristirahatan terakhir. Kalau itu jadi pelajaran buat kita, maka boleh jadi Ramadan ini memang Ramadan terakhir buat kita. Ya, besok boleh jadi kita hanya sekedar tinggal nama. Dulu ada Pak ini, dulu ada Bu ini, ada Pak Haji ini, ada Bu Haji ini. Sekarang sudah tiada. Maka renungkan Ramadan ini. Masih ada waktu 1 hari atau 2 hari ke depan untuk tambahkan keimanan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah, iman punya Allah, diri kita punya Allah, semuanya punya Allah, minta saja sama Allah. Kalau belum kita meneteskan air mata di bulan Ramadan ini, tanya diri kita kenapa? Kalau kita belum sholat taubat, sholatlah taubat. Masih ada waktu. Kalau kita belum melaksanakan sholat sunat tasbih, laksanakanlah sholat sunat tasbih. Kalau belum paham, tanya sama yang sudah paham, agar terus bertambah, agar terus bertambah, agar terus bertambah. Karena dengan begitu mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan dalam hati kita. Makin kenal kita dengan Allah, makin kenal kita dengan yang menciptakan alam dunia ini, makin kenal kita yang menciptakan diri kita. Maka kalau kita kenal dengan yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam dunia ini, menciptakan langit dan bumi ini, maka yang ada adalah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita melakukan perbuatan dosa, takut kita melakukan perbuatan maksiat. Boleh jadi gadget kita hari ini menjadi jalan nanti kita menuju nerakanya Allah. Karena tidak lepas dari, kalau kita lihat reels itu terus kita 1-2 jam kita kuat megang handphone, tapi pada saat kita tadarus Al-Quran 15 menit kita sudah nguap, kita sudah tidak sanggup. Padahal 1 jam kita berganti terus ya
dan berganti terus, itu ada maksiat-maksiat yang kita lihat, nauzubillah. Maka segeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan ini adalah bulan ampunan. Mumpung bulan ini pintu surga itu terbuka lebar. Maafnya Allah itu terbuka. Maafnya Allah akan Allah berikan kepada siapapun hamba yang datang. Siapapun hamba yang datang, ya Allah maafkan aku karena aku berbuat banyak maksiat ya Allah. Ya Allah maafkan aku karena mata ini dibuat untuk maksiat, padahal mata ini ngedip, berkedipnya itu dikasih olehmu ya Allah. Mata ini bisa melihat pemberianmu ya Allah, tapi mata ini dibuat untuk jalan maksiat. Maka segeralah kita mohon ampunan kepada Allah, mumpung pintu maafnya Allah terbuka lebar, pintu surganya Allah terbuka lebar. Mintalah kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terus bertambah keimanannya. Kalaupun tidak sampai derajatnya seperti aulia Allah, minimal seperti guru-guru ngaji kita, para kiai kita, para ulama kita. Kalau sampai kepada tingkatan seperti Nabi itu mungkin belum sampai, tapi terus tingkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan derajatnya nanti sampai kepada wali-wali Allah. Ya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini, renungan ini buat diri saya terutama, terus kita berusaha semaksimal mungkin setiap detik yang akan kita laksanakan ke depan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima ibadah puasa kita, Allah terima ibadah tadarus Al-Quran kita, Allah terima zakat fitrah kita, Allah terima wakaf kita, Allah terima infak sodakoh kita yang setiap malam kita berikan. Kita tunaikan sodakoh infak kita untuk masjid di sini, dan mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada saat hari raya Idul Fitri seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih kita, ya, bersih dari noda, bersih dari dosa, dan karena Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar muttaqin, karena memang dari mulai malam pertama sampai dengan nanti malam terakhir kita senantiasa berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.